Shalom teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kehidupan kita di tahun 2021 ini sudah menjalani setengah tahun. Kita sudah di bulan Juni, khususnya sudah minggu ketiga di bulan Juni ini. Tidak terasa banyak sekali hal-hal yang kita alami. Khususnya juga kita menjalani setengah tahun 2021 ini dengan berbagai macam permasalahan, khususnya juga masalah COVID yang tidak kunjung selesai. Tapi kita bersyukur jika hari ini kita masih boleh datang, kita masih boleh beribadah khususnya dari rumah kalian masing-masing. Kalau kalian masih bisa sehat sampai sekarang ini, ingat itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai setiap dari kita. Kau mengajak setiap dari kita untuk beribadah hari ini, kita siapkan hati kita. Sebelum itu kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan satu kesadaran bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap dari kami. Kami bersyukur jika hari ini Engkau masih melayakkan kami untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengaku segala dosa-dosa kami di hadapan-Mu, karena kami percaya seperti apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Ketika kami mengaku dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah ibadah kami pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, Koko mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman semua dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom, selamat pagi teman-teman. Senang sekali ya kita bisa berjumpa dan beribadah lagi pada pagi hari ini. Mungkin selama 1 minggu ke belakang ini kita sering merasa capek, lelah, putus asa mungkin sama urusan sekolah dan lainnya. Tapi jangan sampai semangat dalam Kristus Yesus kita hilang. Marilah teman-teman kita bersama-sama memuji, kita menaikkan pujian, terima sukacita surga. Kita
Sepanjang kehidupan kita, Tuhan tuh selalu melindungi, menyertai, dan mengasihi kita. Kasih Tuhan tuh gak pernah berubah, tapi mungkin saja kita seringkali gak menyadarinya. Teman-teman, marilah kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Menaikkan pujian, bersyukurlah. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kita selalu siap untuk dibentuk oleh Tuhan, khususnya pada hari ini melalui khotbah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian bejana. Ada dalam
Teman-teman semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup setiap dari kami. Jika hari ini kami boleh beribadah meskipun dari rumah kami masing-masing, kami masih boleh tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami mengucapkan syukur untuk setiap penyertaan pemeliharaan-Mu dalam hidup setiap dari kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap dari kami menyiapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan membicarakan satu tema, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah satu tema yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita hidup di dunia ini sebagai manusia kita sangat terbatas. Ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi firman Tuhan juga mengatakan bagaimana kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan kita perlu mengetahui apa sih artinya bahwa kita ini tuh memiliki Allah yang Maha Kuasa. Nah di awal khotbah ini Koko ingin memberikan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apakah definisi dari Allah yang Maha Kuasa itu? Apakah hal ini berarti tidak ada satu hal pun yang tidak bisa tidak Ia lakukan? Apakah berarti apapun yang Allah inginkan Allah bisa melakukannya? Nah ini pertanyaan yang penting sekali untuk kita pikirkan, untuk kita jawab bersama-sama. Kenapa? Karena biasanya ketika kita berbicara tentang Maha Kuasa, bayangan yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita adalah bisa melakukan segala sesuatu tanpa batasan sama sekali, sesuai dengan keinginan dan kehendak orang tersebut. Biasanya ketika kita berbicara tentang Maha Kuasa, maka yang muncul dalam benak pikiran kita itu adalah mungkin seperti jinnya Aladin. Segala permintaan bisa dikabulkan. Betapa happy-nya, betapa menyenangkannya jika kita memiliki kemampuan seperti itu. Apapun yang kita inginkan, yang sedang kita pikirkan, aku mau ini nih, aku ingin ini nih, aku ingin berlibur. Bahkan sekarang kita berkata, aku ingin COVID itu segera pergi dari dunia ini, dan semuanya itu bisa terjadi begitu aja. Betapa menyenangkannya hidup ini, betapa enaknya sekali. Aku ingin liburan kemana? Ke Bali, ke Italia, ke India mungkin. Kita bilang aku mau India langsung pulih dari COVID, dan kita bisa melakukan semuanya itu dengan sangat mudahnya. Betapa menyenangkannya, betapa menyenangkan hidup ini. Atau mungkin Maha Kuasa itu juga bisa dibayangkan seperti kantong ajaibnya Doraemon. Bisa mengeluarkan berbagai macam alat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Betapa menyenangkannya hidup ini jika kita memiliki kantong ajaib seperti Doraemon itu. Kalau misalnya kita menghadapi masalah di dalam kuliah kita tidak perlu sulit-sulit mencari tahu caranya gimana untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tinggal ambil, keluarin, selesai semua permasalahan tersebut. Tapi hari ini kita bukan berbicara tentang Maha Kuasa seperti jinnya Aladin atau Maha Kuasa seperti kantong ajaibnya Doraemon. Tapi kita perlu melihat apa sih definisi yang benar berkaitan dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Apa yang Alkitab katakan mengenai hal tersebut. Nah kalau misalnya kita melihat dalam firman Tuhan, maka dapat dirangkum definisi dari Allah yang Maha Kuasa itu adalah Allah memiliki seluruh kuasa atas segala ciptaannya. Tidak ada yang membatasi kuasa Allah dalam kekuatannya, dalam hikmatnya, kasihnya, kekudusannya, dan kemampuannya dalam melaksanakan kedaulatannya dalam hidup ini. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ada beberapa ayat yang akan kita lihat bersama-sama, khususnya dalam ayat 42 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah hal yang dikatakan oleh Ayub. Dalam pergumulan dengan sakit yang Ayub hadapi, kita melihat pada akhirnya Ayub mengakui bahwa Allah adalah pribadi yang Maha Kuasa. Allah dapat dan mampu menyelesaikan rencana yang Ia kehendaki. Pada akhir hidupnya ketika Ayub menyelesaikan tes dari Allah itu bagaimana dia sembuh dari sakitnya, kita melihat bagaimana dia tetap aja tidak ngerti. Kenapa kok dia harus mengalami semuanya itu? Tapi yang dia ngerti cuma satu.
Dia memiliki Allah yang maha kuasa dan tidak ada satu rencana pun yang akan gagal kalau Allah sudah menghendakinya. Apa yang Ayub katakan ini mengingatkan setiap dari kita bahwa dalam kondisi apapun, sedesperate apapun kondisi hidup kita, ingat, rencana Allah tidak akan pernah gagal dalam hidup setiap dari kita. Kita adalah anak-anaknya dan Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap dari kita. Kemudian dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17, di sana firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Begitu selanjutnya di Yeremia 32 ayat yang ke-27. Sesungguhnya Akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Teman-teman semuanya, konteks dari Yeremia 32 pada waktu itu adalah kerajaan Yehuda sedang dikepung oleh tentara Babel. Dan dalam kondisi terkepung itu, Allah menguatkan Yeremia dengan perkataan ini. Allah mengatakan, memang kota ini pada akhirnya akan hancur, akan dikalahkan oleh tentara Babel. Tetapi Allah juga berkata, suatu saat nanti kota Yerusalem akan dipulihkan kembali dan hal tersebut pasti akan terjadi. Yeremia ragu? Tentu ragu. Melihat kondisi pada waktu itu dia tidak memikirkan gimana caranya kota Yerusalem ini tuh bisa pulih kembali. Tapi Allah mengatakan, Aku Allah yang maha kuasa. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagiku. Aku bisa mengerjakan semuanya itu. Kemudian dalam Kejadian 18 ayat 14, di sana dikatakan demikian. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Kau yakin dan percaya setiap dari kita pasti sangat familiar dengan kisah kehidupan Abraham dan Sarah ini. Bagaimana mereka bergumul, mereka menantikan janji Tuhan yang katanya Allah akan memberikan mereka seorang keturunan yang akan meneruskan nama keluarga mereka di bumi ini. Tetapi mereka menantikan janji Tuhan itu. Janji itu tidak kunjung datang. Bahkan mereka usianya sudah tua. Secara manusia mustahil sekali mereka bisa melahirkan seorang anak. Tapi firman Tuhan menceritakan kepada setiap dari kita, menunjukkan kepada setiap dari kita bagaimana dalam situasi yang sudah tidak mungkin, sangat tidak masuk akal sekali Abraham dan Sarah itu bisa memiliki seorang anak. Di situ Allah bekerja. Allah menunjukkan kemahakuasaannya dalam hidup mereka. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sampai di sini kita melihat bagaimana Allah itu maha kuasa, dia bisa mengerjakan segala sesuatunya. Tapi kita juga akan melihat bahwa ternyata dalam kemahakuasaan itu ada hal-hal yang tidak bisa Allah lakukan. Apa itu? Yang dikatakan dalam Ibrani 6 ayat yang ke-18. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Kemudian dalam Titus 1 ayat yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan berikutnya Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 3 ayat ini menunjukkan bagaimana dalam kemahakuasaannya ada hal-hal yang tidak bisa Allah lakukan. Allah tidak bisa berdusta, Allah tidak bisa mencobai, Allah tidak mungkin berdosa. Jadi di sini kita melihat bagaimana Allah menunjukkan betapa besar dan betapa hebat Allah yang kita sembah itu yang ditunjukkan oleh Alkitab. Tetapi dalam kemahakuasaannya tetap ada batasan-batasan yang tidak bisa ia langgar.
Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah melihat definisi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kemahakuasaan Allah? Apa sih yang dimaksud ketika kita berkata Allah itu maha kuasa? Nah, ini adalah definisi yang sehat yang perlu kita pegang bersama-sama. Yang perlu kita ingat ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Allah, Allah yang maha kuasa itu. Karena penjelasan ini akan menjaga kita supaya kita tetap memiliki pengertian yang tepat, dan akhirnya kita ini tuh tidak diombang-ambingkan oleh perkataan-perkataan orang lain. Kalau Allah maha kuasa, kenapa begini, kenapa begitu? Kita sudah tak memiliki definisi yang tepat. Nah, ketika kita berbicara tentang Allah yang maha kuasa itu, ada beberapa orang-orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kemahakuasaan Allah. Contohnya, bisakah Allah yang maha kuasa itu menciptakan sebuah batu yang sangat besar sehingga ia sendiri tidak bisa mengangkat batu tersebut? Teman-teman pernah mendapatkan pertanyaan ini? Atau mungkin di sekolah ada teman-temannya remaja sekalian yang bertanya, kan Allah yang kamu sembah itu maha kuasa, bisa enggak sih dia menciptakan batu yang sangat besar sehingga ia sendiri tidak bisa mengangkat batu tersebut? Jawaban singkatnya, enggak bisa. Hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kenapa? Nah, ini ada alasannya. Gue kasih tahu. Alasan yang pertama, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu yang berkontradiksi dengan dirinya. Jadi maha kuasa, Allah bisa melakukan segala sesuatu. Jadi Allah tidak mungkin bisa menciptakan suatu hal yang tidak bisa dia lakukan, karena Allah itu maha kuasa. Kemudian alasan yang kedua, asumsi dari pertanyaan ini adalah Allah itu dibatasi dengan hukum gravitasi. Nah, masalahnya adalah Allah adalah roh. Allah itu di luar ruang dan waktu. Jadi tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Lalu yang ketiga, kalau misalnya yang pertama masih tidak diterima, yang kedua, alasan kedua tidak diterima, ini alasan yang ketiga. Ciptaan itu tidak akan pernah memiliki kuasa atau kekuatan yang lebih besar daripada penciptanya. Ini sudah suatu hukum yang diakui oleh semua orang. Yang namanya ciptaan itu pasti akan lebih kecil daripada penciptanya. Kemudian ada lagi yang berkata demikian, bisa enggak sih Allah ini menciptakan sebuah kota yang berbentuk lingkaran? Bisa enggak? Ya, jawabannya ini pertanyaan yang invalid. Ini pertanyaan tidak bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena pertanyaan ini bertentangan dengan hukum non kontradiksi. Ketika suatu pertanyaan itu bertentangan dengan hukum non kontradiksi, maka itu adalah pertanyaan yang invalid, tidak bisa dipertanyakan dan tidak perlu untuk dijawab. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih hukum non kontradiksi itu? Hukum non kontradiksi itu adalah sebuah pernyataan tidak dapat sama-sama benar dan salah pada waktu yang sama dan dalam aspek atau hal yang sama juga. Contohnya, saya mau pesan es teh panas. Nah, ini adalah kalimat yang bertentangan dengan hukum non kontradiksi. Es, panas, panas. Saat ini perut saya lapar dan tidak lapar. Lapar atau tidak lapar sih sebenarnya? Buku yang saya pegang ini adalah laptop. Nah, ini kalimat yang bertentangan dengan hukum non kontradiksi. Buku ya buku, laptop ya laptop. Jadi sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa Allah itu maha kuasa. Kita memiliki Allah yang maha kuasa dalam hidup setiap dari kita. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui semuanya ini? Nah, ini ada pertanyaan yang sangat penting sekali yang perlu kita pikirkan. Jangan sampai kita menjadi seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang cuma belajar, cuma tahu, tapi kita tidak tahu implikasi praktisnya, konsekuensi praktisnya itu apa dalam hidup kita setelah kita mengetahui apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari. Nah, khususnya berkaitan dengan hal ini, apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini setelah kita mengetahui bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Nah, Koko mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita dari Markus 9 ayat yang ke-20 sampai 27. Markus 9 ayat 20 sampai 27, firman Tuhan berkata demikian. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya.
Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Nah teman-teman, dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana ayah tersebut, ayah dari anak itu sedang memiliki sebuah masalah. Masalahnya apa? Anak yang dia sayangi itu dirasuki oleh roh jahat. Dia sudah berusaha mencari solusi dalam permasalahan ini. Dia sudah pergi ke orang yang pintar, tapi katanya, oh kalau kamu pergi ke orang ini pasti bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini. Dia sudah melakukan segala sesuatu yang bisa dia lakukan, tapi semuanya tidak memberikan solusi yang memuaskan. Dia mungkin sudah putus asa, bahkan di titik ketika dia bertemu dengan seorang yang bernama Yesus, dia di situ juga ragu-ragu. Apakah Yesus ini bisa membuat perbedaan dalam hidupnya? Bagaimana kita tahu? Karena ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berkata demikian. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ini merupakan frase yang menunjukkan bagaimana ayah anak itu sangat ragu-ragu. Dia sudah desperate, dia sudah tidak memiliki harapan sama sekali. Tapi dalam titik itu, bagaimana dia tidak memiliki harapan sama sekali dalam hidupnya. Dia menemukan jawaban dalam Yesus Kristus. Masalah yang dia hadapi, solusinya dia temukan di dalam Yesus Kristus. Apa yang perlu dilakukan oleh ayah itu? Tuhan Yesus berkata, percayalah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan inilah yang Tuhan Yesus inginkan bagi setiap dari kita. Tuhan Yesus menginginkan kita anak-anaknya untuk belajar percaya dan bersandar pada kemahakuasaannya dalam hidup ini. Dan ini yang selalu Alkitab tekankan bagi setiap dari kita. Ketika kita dipertunjukkan pada kemahakuasaan Allah dalam hidup ini, maka Alkitab berkata Allah ingin supaya kita anak-anak itu belajar untuk percaya dan bersandar kepadanya. Karena itu adalah respon yang tepat yang harus kita lakukan, yang harus kita tunjukkan dalam hidup ini. Ketika kita tahu, kita sadar, oh aku memiliki Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang aku sembah. Dan tidak ada suatu hal pun yang bisa menandingi kemahakuasaannya. Maka ketika kita menghadapi masalah, ada masalah dalam hidup ini, kita bisa menghadapinya dengan berani. Kita bisa maju, kita tidak perlu takut dan gentar berlebihan. Mungkin secara manusia, gimana ya menyelesaikan permasalahan ini. Tetapi bersama Allah, tidak ada yang mustahil. Kita selalu melihat dalam setiap masalah yang kita hadapi selalu apa? Ada harapan. Bukan karena kehebatan kita tentunya, tetapi karena Allah yang maha kuasa. Karena siapa Allah yang kita sembah dalam hidup ini. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan, khususnya dalam Yosua 10 ayat yang ke-42. Ketika orang Israel itu memasuki tanah Kanaan. Di sana dikatakan demikian. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Ini suatu catatan yang mengingatkan setiap dari kita. Yang berperang bagi setiap dari kita itu bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan talenta kita yang sangat banyak. Tapi yang berperang, yang menentukan sukses atau tidaknya, berhasil atau tidaknya hidup setiap dari kita, itu adalah Allah. Ketika Allah bersama dengan setiap dari kita, maka tidak ada yang mustahil bagi setiap dari kita. Segala sesuatunya mungkin untuk kita lakukan. Yang perlu kita lakukan, percaya, beriman kepada Allah. Dan ini merupakan respon yang selalu Alkitab tekankan bagi setiap dari kita. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam dunia ini, maka
respon yang diberikan oleh orang-orang yang tidak mau mengakui keberadaan Allah itu pasti bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tidak jarang orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus berkata demikian. Kalau misalnya Allah itu maha kuasa, kenapa kok ada kejahatan? Kalau misalnya Allah maha kuasa, kenapa kok hidupku ini dipenuhi dengan berbagai macam kesusahan? Atau dalam kondisi pandemi sekarang ini, kalau misalnya Allah itu maha kuasa, kenapa kok COVID-19 ini tuh tidak berakhir-akhir, kok berlangsung berlarut-larut, bahkan sudah 1,5 tahun kita berada dalam kondisi dunia yang sangat menakutkan, yang mengerikan ini. Nah teman-teman, ada banyak sekali argumen teologis yang bisa diberikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi bukan ranahnya pada pagi hari ini. Kita bisa membahasnya mungkin ketika kita membahas the problem of evil, masalah kejahatan. Tapi pada saat ini, kau mengajak setiap dari kita untuk melihat asumsi dari pertanyaan ini. Asumsi dari pertanyaan ini, orang-orang itu berpikir demikian. Kalau misalnya Allah itu maha kuasa, maka Allah itu harus menyelesaikan permasalahan yang sedang aku hadapi. Kan Allah maha kuasa, Allah mampu dong harusnya menyelesaikan permasalahan yang aku hadapi. Kalau misalnya tidak selesai, nah itu menunjukkan Allah itu tidak maha kuasa. Teman-teman sadar enggak? Ketika kita memiliki pemikiran yang seperti itu, sebenarnya pemikiran ini menunjukkan bahwa yang kita ingini sebenarnya itu adalah demikian. Sebenarnya kita tidak ingin ada Allah yang maha kuasa dalam hidup kita. Tapi sebenarnya yang kita inginkan adalah pembantu yang maha kuasa. Sekali lagi ya, Koko ingetin. Sebenarnya kita tidak ingin memiliki Allah yang maha kuasa dalam hidup kita. Yang sebenarnya kita inginkan adalah pembantu yang maha kuasa. Itu yang terjadi dalam hidup setiap dari kita, bukan? Kalau ada masalah, Allah selesain masalah. Kita buat masalah dalam hidup ini, terakhirnya tinggal bilang, Tuhan kasihani aku, ini masalahku, selesaikan permasalahanku. Sebenarnya yang kita inginkan itu bukan Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat dalam hidup ini, bukan itu yang kita inginkan. Tapi yang kita inginkan adalah pembantu yang maha kuasa yang bisa menyelesaikan segala mess, segala sampah, segala permasalahan yang kita hadapi dalam hidup setiap dari kita. Siapakah yang kita inginkan dalam hidup ini? Allah yang maha kuasa atau pembantu yang maha kuasa? Tapi ketika kita percaya dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sudah menebus hidup setiap dari kita. Tentu kita melihat Alkitab mengatakan yang ada bukanlah pembantu yang maha kuasa, tetapi Allah yang maha kuasa. Maka itu yang perlu kita lakukan adalah kita percaya, kita berserah. Mungkin sekarang dalam hidup kita tidak melihat ada jalan keluar. Tapi percaya ketika kita memiliki Allah yang maha kuasa, maka selalu ada harapan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah setiap dari kami dapat menjalani hidup kami dengan sikap yang benar, karena kami tahu kami memiliki Allah yang maha kuasa dalam hidup setiap dari kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mampukan setiap dari kami untuk taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita dari dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Teman-teman, marilah kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Berkat
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu, kami membawa segala persembahan ini ke dalam tangan-Mu saja. Engkau yang kuduskan, Engkau yang sucikan supaya persembahan ini dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu, pekerjaan-Mu di dunia ini. Dan tidak lupa pada saat ini kami juga datang kepadamu, kami menyerahkan untuk kondisi COVID di seluruh dunia. Kami melihat bagaimana kondisi COVID ini tidak kunjung membaik, tapi semakin parah, semakin menjadi-jadi. Tuhan, kami secara manusia tidak berdaya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami hanya dapat melihat ke atas, kami hanya dapat melihat kepadamu, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Engkau mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini jika Engkau menghendakinya. Tapi jika masih terus berlanjut, ajarlah setiap dari kami untuk dapat terus percaya bahwa rencanamu, rancanganmu adalah yang terbaik bagi setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman semuanya, Kuku mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan lagu doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia sebab ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melakukan pekerjaan kami, melakukan studi kami, setiap hal yang kami kerjakan. Biarlah dimanapun kami berada, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman, senantiasa menaati kebenaran firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.